أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. La ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illa Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Pada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, Senin 7 April 2025, lima Syawal ya, 5 Syawal 1446 Hijriah. Kewajiban kaum muslimin, kewajiban bagi umat Islam yang diberikan oleh Allah hanya 2 perkara, yaitu syukur dan sabar. Di dunia ini manusia hanya dibebankan kewajiban oleh Allah hanya 2 perkara, yaitu syukur dan sabar. Sholat kita adalah tanda syukur kita. Sholat, zakat, itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana syukur itu bisa dirasakan oleh sesama. Sedangkan puasa adalah tanda kita untuk belajar bersabar menghadapi hidup, mengendalikan hawa nafsu yang selalu memberontak, yang selalu ingin melawan, supaya manusia tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah mengatakan keutamaan syukur dan sabar. Tapi kadang-kala kita sebagai manusia sulit untuk melakukan keduanya. Saat kita diuji oleh Allah, sebenarnya Allah itu membuktikan kasih sayangnya kepada kita. Namun kita yang belum bisa menyikapi apa yang menjadi kehendak Allah. Allah mengatakan, sungguh
kami bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah mengatakan bahwa Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Nah, sebelum kita mengulas ayat ini, bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersabar? Sabar harus memiliki dan memahami serta mengamalkan 3 kunci. Kunci pertama yaitu kita paham dan mengamalkan apa itu yang dinamakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatunya dari Allah, maka akan kembali lagi kepada Allah. Artinya, Allah maha berkehendak. Apapun kehendak Allah, datangnya itu pasti kebaikan. Sedangkan manusia hanyalah ibarat kata seperti boneka. Kalau boneka, yang namanya boneka itu apa saja harus mengikuti apa kata pemiliknya. Sedangkan Allah pemilik kita, yang memiliki badan kita. Semua takdir kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak daya upaya, tidak memiliki apapun, tidak memiliki kewenangan apapun. Maka innalillahi adalah nilai kepasrahan yang pasti. Kalau kita benar-benar memahami apa itu innalillahi, maka kita akan bisa berserah diri. Yang kedua, paham serta menjalankan bagaimana kita bisa melaksanakan atau memahami kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya manusia itu tidak ada yang berdaya upaya, tidak mampu apa-apa. Sehat kita dari Allah, bisa kita, pintar kita dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Tanpa daya upaya dari Allah, kita tidak ada artinya apa-apa. Kalau kita diberikan ujian berupa kesusahan atau kebahagiaan, itu datang dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, kita memahami dan melaksanakan, mengamalkan, mengetahui bagaimana kita mengamalkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kita hanya berharap kepada Allah. Kita hanya memohon kepada Allah. Tatkala kita diberikan kesusahan, terus kita meminta pertolongan, hanya tertuju pada makhluk, maka batallah syahadat kita. La ilaha illallah kita batal. Artinya kita berarti belum bisa menyembah Allah. Berarti kita masih tergolong orang-orang yang kufur. Kalau kita mau untuk minta bantuan kepada sesama, jangan sekali-kali kita berharap penuh kepada manusia. Karena Allah lah yang menggerakkan semua semesta alam. Nah, dari 3 kunci pokok ini,
Kalau betul-betul kita laksanakan, maka insya Allah kesabaran akan didapat. Sabar itu tidak ada batasnya. Dan pertolongan Allah itu pasti akan datang. Allah, kenapa Allah sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadinya? Pada hakikatnya, seluruh ciptaan Allah diciptakan dari nur, nur ilahi. Iya betul, manusia dibungkus jasad dari tanah. Supaya manusia ingat bahwa manusia itu hina. Karena tanah itu sesuatu yang kotor. Di situ diselipkan nafsu di dalam tubuh kita, nafsu dunia, lapar, pengen hidup nikmat, itu adalah keinginan jasad, kebutuhan jasad. Maka kekotoran tersebut hanya bisa disucikan oleh hati yang suci, oleh nur. Hati itu bersemayamnya nur, ruh. Jika nur atau hati kita bersih, maka semuanya bersih. Maka nafsu itu bisa dikendalikan. Itu makna bahwa Allah lebih dekat daripada urat nadi. Dan Allah mengatakan sendiri bahwa kami berserta orang-orang yang sabar. Tatkala Allah ngomong bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, terus kita ragu, berarti kita kufur pada Allah. Sedangkan kufur dekat dengan kafir. Tidak yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Tatkala kita yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, pasti di dalam setiap perkara kesalahan yang dibuat oleh kita, pasti Allah akan memberikan solusi dan pertolongan jika kita meminta pertolongan kepada Allah. Tapi tatkala kita meminta pertolongan kepada manusia, kepada makhluknya Allah, janganlah berharap bahwa Allah akan, kita berharap penuh kepada makhluk, maka jangan sekali-kali mengharapkan pertolongan Allah. Karena situ akan timbul kekecewaan tatkala kita sebagai manusia bersandar lagi kepada manusia. Sedangkan manusia tidak daya upaya. Jika Allah tidak menggerakkan hati manusia tersebut. Karena tadi seluruh ciptaan Allah tercipta dari nur ilahiyah, nurnya Allah. Maka kita harus kembali lagi kepada Allah. Maka Allah Maha tahu apa yang manusia lakukan, karena kita semua ciptaannya diciptakan dari unsur yang sama, yaitu nur. Ruh adalah nur. Jasad rusak, nur tidak akan rusak. Nah, oleh karena itu, syukur adalah nilai tertinggi. Sabar adalah nilai tertinggi. Tatkala kita bisa bersyukur, sholat kita diniati syukuran kita terhadap Allah, syukuran Allah memberikan nikmat hidup, masih dijadikan ruh dan jasad masih dijadikan satu. Allah menitipkan modal yang paling besar kepada manusia, yaitu jasad ini komplit. Jasad, tangan, kaki, dan semuanya yang nempel pada jasad kita adalah kenikmatan, sumber kenikmatan yang utama. Maka kadang-kadang kita lupa karena hanya kekurangan, hanya perut kita kurang, hanya kekurangan, akhirnya lupa kepada Allah. Hanya karena perut, manusia mengejar kenikmatan supaya cukup makan, cukup tidur, tidurnya nyak, tempat enak. Semuanya adalah kebutuhan manusia, kebutuhan jasad, jasmani. Tapi kita tidak ingat bahwa kita hidup karena adanya nur, adanya ruh. Itu kadang-kadang banyak
banyak kita lalai kepada nikmat yang sesungguhnya, yaitu nikmat diberikan hidup. Karena dari hidup ini kita bisa menabung amal soleh. Demikian kajian kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.